Dan Anda masih bersama Televisi Hukum, masih bersama dengan praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum yang Lawyer Committee dari Pradi, Mas Fendi Jonathan. Mas Fendi, tadi kita cukup banyak membahas mengenai kehati-hatian, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan bagaimana kita bisa melanjutkan tuntutan dari pidana ke perdata bila dirasakan perlu. Boleh kita coba remind lagi, Mas Fendi, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi, konteksnya bahwa sebenarnya tahapan awal pada saat kita merasa tertipu, pada saat kita sudah dalam tanda kutip merasa tertipu oleh oknum penjual beli online itu, tahapan awal hingga tahapan selanjutnya apa sih yang bisa digambarkan? Ya, tahapan awal kita harus mengumpulkan buktinya terlebih dahulu. Bukti-bukti yang paling penting seperti yang tadi saya sampaikan adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Setelah itu dikumpulkan, kemudian dia pemesanannya, bukti pemesanan. Nah, kemudian baru itu dibawa diskusilah kepada para praktisi hukum. Oke. Dari sana, dari praktisi hukum nanti akan membantu untuk mencoba memberikan satu surat somasi kepada penjual. Kita coba mediasi dulu di luar dari tahap pengadilan ataupun kepolisian. Kalau itu terjadi dan berhasil, ya bagus. Mengurangi cost dari si korban itu sendiri. Tapi kalau tidak ada itikat baik, nah baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Artinya pengumpulan bukti kuat dalam konteks dokumen-dokumen elektronik, dokumen-dokumen pendukung lainnya juga sangat penting di situ ya. Bukti-bukti pembicaraan komunikasi. Bukti pembicaraan komunikasi juga. Bila dirasakan perlu, ternyata ada lebih dari 1 atau 2 korban akibat penipuan ini, dan mereka ingin secara kolektif melakukan penuntutan. Adakah lembaga yang menaungi keresahan konsumen seperti ini? Ada, itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu ada. Itu lembaga di luar dari pengadilan. Gitu, dan putusannya memang final dan mengikat. Dan prosesnya sejak dimasukkannya permohonan ataupun gugatan keluhan itu harus diputus paling lama 21 hari. 21 hari. 21 hari. Itu, tapi apabila nanti yang tergugatnya tidak keberatan, itu bisa masuk ke pengadilan. Gitu. Nah, itu prosesnya cukup panjang. Artinya banyak celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing pihak untuk menghindar dari jeratan awal gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, pertanyaan apakah dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini keputusan-keputusannya memang sudah sangat mengikat, namun kalau misalkan tidak puas kita bisa melakukan tuntutan lain di luar lembaga ini gitu kira-kira? Seperti melakukan upaya banding sebenarnya. Gitu. Jadi atas putusan ini kita melakukan keberatan di pengadilan negeri. Gitu. Tapi putusannya sudah dilaksanakan atau menunggu keputusan peradilan yang lainnya gitu? Jadi putusan dari lembaga ini diputus terlebih dahulu. Setelah putus misalkan ada penjual harus membayar senilai 100 juta misalkan. Nah, penjual keberatan. Nah, penjual keberatan itu bisa naik ke pengadilan. Artinya tidak menyelesaikan masalah juga dong ya? Artinya tetap ada peluang baik yang merasa dirugikan atau yang merugikan dan dia tidak terima dengan putusan, dia bisa beralih ke peradilan peradilan yang lain ya di luar penyelesaian badan sengketa ini ya. Nah, kalau seperti itu, apakah putusan Badan Sengketa Konsumen itu bisa menjadi dasar bagi kita konsumen yang dirugikan untuk melawan taruhlah oknum penjual tadi yang melakukan gugatan di pengadilan itu? Bisa. Jadi biasanya dari putusan dari lembaga konsumen tersebut, nanti putusannya itu bisa kita sebagai bukti permulaan misalkan untuk laporan di kepolisian ataupun di pengadilan itu bisa dipakai. Artinya kalaupun dia kemudian mengajukan gugatan kepada kita karena tidak terima, menganggap kita melakukan pencemaran nama baik atau apapun gitu ya, dilanjutkan ke pengadilan, kita juga bisa mengadukan yang bersangkutan ya. Artinya tidak konteks pasal apa atau konteks gugatan apa ya yang bisa kita terapkan ke si oknum penjual yang mencoba memanipulasi putusan ini? Tetap kalau gugatan kita melihatnya apa konteks dari masing-masing perkaranya. Kalau misalkan itu penipuan ataupun tanpa adanya satu kontrak ataupun ada kontrak, kalau tidak ada kontrak artinya tetap gugatan PMH. Dasarnya tetap memakai putusan itu. Begitu juga wan prestasi, dasarnya apa? Kalau memang dasarnya perjanjian, ya harus dasar perjanjian, tapi dibarengi dengan ditambah dengan buktinya putusan dari lembaga tersebut. Lembaga sengketa tadi ya.
Yang Mas Fendi temui, apakah putusan lembaga tadi cukup memberikan kontribusi dalam penyelesaian lain di luar lembaga sengketa tadi, taruhlah di pengadilan misalkan? Sebenarnya menjadi kontribusi pasti, tapi memakan waktu itu yang merugikan dari korban. Jadi kalau biasanya pengalaman saya, kita somasi tidak dipenuhi, mediasi deadlock, langsung kita ambil tindakan hukum. Oke, tidak ke lembaga sengketa tadi ya? Tidak. Itu diatur di undang-undang, apakah wajib melalui lembaga sengketa itu, Mas? Tidak, itu pilihan. Itu pilihan ya? Secara sukarela. Oke, artinya bila memang kita memiliki niat baik untuk menyelesaikan dalam konteks lebih cepat, sehingga tidak berpanjang-panjang waktu, kita bisa melalui lembaga sengketa tadi ya? Ya, itu kan diaturnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Kalau pasal yang diterapkan adalah Undang ITE, ya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Oke. Berarti tetap kalau kita menggunakan rujukannya ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka lembaga penyelesaian adalah tadi lembaga sengketa konsumen tadi ya. Tapi kalau kita menggunakan Undang-Undang ITE atau KUHP bahkan pastinya melalui jalur yang umum gitu ya. Polisi kemudian ke pengadilan. Yes. Oke. Tadi kita bicara pembuktian dan segala macam, Mas Fendi. Bagaimana dengan bila setelah putusan tidak juga ada pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Bisa kita melakukan penyitaan atau apapun bentuknya berdasarkan putusan pengadilan itu kepada si oknum penjual yang mangkir dari putusan ini? Biasanya kalau untuk perdata ada namanya sita jaminan, itu ada. Gitu. Jadi apabila dia tidak mampu atau tidak mau untuk membayar kerugian sesuai dengan isi putusan, maka kita boleh memohonkan kepada pengadilan untuk menyita asetnya dari penjual tadi tersebut. Tapi kalau untuk pidana kan khususnya adalah hukumannya hukuman badan. Oke. Gitu. Nah, tapi kadang biasanya hakim bisa ada tambahan putusannya kemudian untuk mengembalikan atau mengganti kerugian kepada korban. Pada korban. Nah, konteks pengembalian itu apabila ditemukan si yang terpidana ini, oknum penjual yang terpidana ini tidak memiliki aset untuk mengganti kerugian si pembeli. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak punya aset, ya artinya kita cukup dengan membuat laporan di kepolisian. Gitu. Dengan kepolisian itu artinya apabila tidak ada barang yang atau uang untuk dikembalikan, artinya hukuman badan lah sebagai penggantinya. Biasanya di putusan seperti itu ya? Biasanya mengembalikan uang atau diganti menjadi hukuman penjara atau hukuman badan berapa lama gitu sesuai dengan putusan hakim gitu biasanya? Biasanya ada putusan, kemudian ada denda. Nah, denda ini yang apabila tidak bisa dibayar, maka subsidiar menjadi kurungan. Oke. Tapi ada juga ditambah putusan memerintahkan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan uang hasil yang telah diiniin. Nah, itu biasanya kan ada yang terjadi dan tidak konteksnya kan. Yang menjadi permasalahan kalau tidak terjadi bila sudah melaporkan ke polisi. Berarti konteksnya kita pasrah nih karena itu sudah kita serahkan ke lembaga hukum aja atau gimana tuh? Iya, karena kalau kita maju ke tahap pidana, itu yang kita sebagai korban, sebagai warga negara Indonesia melaporkan kepada negara. Yang bekerja adalah pihak kepolisian. Bagian penuntutan adalah kejaksaan. Ya, betul. Ya, mereka lah yang bekerja. Artinya konteksnya kita bisa mengawal sampai proses keputusan yang seadil-adilnya tentang kasus tersebut ya. Banyak hal yang mestinya masyarakat tahu, Mas, konteks bahwa apa yang harus diperhatikan, kemudian apa yang harus dilalui, apa yang harus dikawal dalam konteks penyelesaian penipuan dalam jual beli online ini. Kita akan bahas di segmen terakhir nanti, Mas ya. Dan pemirsa Teknik Hukum, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan saran dan advice dari Mas Fendi Junatan tentang apa yang harus kita lakukan bila kita masuk dalam kategori sebagai korban dari transaksi jual beli online. Kami segera kembali.